Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Ahmad Sutrio Prihatinoto dengan NIM 12050113307. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi video singkat tentang manajemen file, di mana manajemen file ini merupakan praktikum ke-6, di mana pembuatan video ini ditujukan untuk memenuhi tugas UAS pada mata kuliah Sistem Operasi yang diampu oleh Bu Siti Ramadhani, SPD MKOM. Baik, untuk mempersingkat waktu, mungkin langsung saja. Yang pertama kita masuk ke dalam dasar teorinya, di mana manajemen file ini merupakan suatu metode atau struktur data yang digunakan oleh sistem operasi untuk mengatur atau mengorganisir file yang ada pada suatu disk. Nah, manajemen file ini dapat disebut juga sebagai file system, yang dapat diartikan sebagai disk atau partisi yang digunakan untuk menyimpan file-file tertentu. Di mana manajemen file ini berkaitan dengan bagaimana cara sebuah data yang disimpan pada file ataupun diakses. Di mana meliputi yang pertama file. Nah, file ini merupakan abstraksi penyimpanan dan pengambilan informasi pada disk. Abstraksi ini membuat pemakai tidak dibebani rincian cara dan letak penyimpanan informasi. Yang kedua adalah directory. Nah, directory ini bisa dikatakan adalah folder, di mana yang berisi informasi tentang file. Jadi di banyak informasi yang berkaitan dengan penyimpanan, directory ini ialah file yang dimiliki oleh sistem operasi dan dapat diakses secara terus-menerus di dalam sistem operasi. Nah, selanjutnya ada namanya itu manajemen proses. Nah, manajemen proses ini merupakan konsep pokok dalam sistem operasi, sehingga masalah manajemen proses adalah masalah utama dalam perancangan sistem operasi. Nah, selanjutnya ada yang namanya itu proses, di mana proses ini merupakan program yang sedang dieksekusi. Nah, proses juga dapat didefinisikan sebagai unit kerja terkecil yang secara individu memiliki sumber daya yang dijadwalkan oleh sistem operasi. Di mana proses ini berisi tentang instruksi, data, counter, register pemroses, tag data, alamat pengiriman, dan variabel pendukung lainnya. Baik, mungkin langsung saja di sini kita masuk lebih dalam ke dalam manajemen file. Di sini kita menggunakan VirtualBox, seperti ini. Nah, di sini saya menggunakan Linux Mint. Nah, untuk tampilannya seperti ini. Nah, langkah pertama kita bisa masuk ke dalam terminalnya. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam terminal. Selanjutnya kita lihat pada PDF. Nah, di sini kita akan mencoba membuat directory baru dengan cara mkdir nama directory. Nah, selanjutnya kita dapat melihat isi directory dengan ls atau list. Nah, maka oleh dari itu kita di sini kita buat terlebih dahulu ls, di mana ini ditujukan untuk melihat kita ini sudah berada di folder mana, ataupun mengecek isi di dalam folder ini. Oke, kita klik ls, lalu kita enter. Nah, di mana di dalam folder home ini ataupun si user ada berisi yang nama itu, yang pertama ada directory 4i, desktop, downloads, kelas 4i, pictures, template, coba, download, kelas, musik, publik, dan videos. Nah, selanjutnya di sini kita akan coba membuat folder dengan cara mkdir atau makedir, atau bahasa Indonesia adalah membuat directory, diikuti dengan nama foldernya. Contohnya di sini kita akan coba membuat folder coba aja. Nah, selanjutnya jika tidak ada pesan error, artinya kita berhasil. Nah, untuk melihat lagi apakah kita benar-benar berhasil atau tidak, kita bisa gunakan ls. Nah, yang artinya di sini kita bisa lihat folder coba aja sudah masuk ke dalam folder yo. Yang artinya kita sudah berhasil masuk ke dalam kita sudah berhasil membuat foldernya atau direktorinya. Nah, langkah selanjutnya
kita akan mengecek, kita akan memindahkan atau merename directory. Nah, untuk sintaknya atau kode itu menggunakan mv atau move. Lalu ada yang nama itu kita juga dapat mengecek lokasi directory saat ini dengan perintah pwd. Nah, untuk pindah ke directory lain dengan menggunakan sintak cd atau change directory, dan untuk menghapus folder kita menggunakan rmdir, dan untuk menghapus file kita menggunakan rm nama filenya. Oke, mungkin di sini kita coba aja, kita coba terlebih dahulu. Yang pertama, kita akan memindah atau merename directory. Contoh, kita akan coba merename saja dengan perintah mv coba aja menjadi ini folder. Nah, kita lihat apa kita sudah berhasil. Nah, ini kita artinya sudah berhasil karena sebelumnya ada folder coba aja dan sekarang folder coba aja tidak ada, dan sekarang ada nama yang baru yaitu ini folder. Artinya kita sudah berhasil. Nah, selanjutnya di sini kita akan coba membuat file dengan cara touch nama file. Contohnya, kita akan membuat file coba dengan dalam bentuk txt ataupun teks. Nah, selanjutnya di dalam file coba.txt ini kita lihat terlebih dahulu apa kita benar-benar sudah berhasil. Nah, di sini kita sudah berhasil, akan tetapi di sini kita membuatnya di luar dari folder ini folder ya. Berarti kita harus masuk dulu ke dalam ini folder, baru kita akan coba lagi membuat filenya. Nah, setelah kita masuk ke dalam ini folder, kita lihat saja jika kita berhasil itu di sini itu ada nama folder yang ingin kita masukin. Selanjutnya di sini kita akan coba buat touch ini file. .txt. Nah, kita ls apa kita belum berhasil. Nah, artinya di sini kita sudah berhasil. Nah, selanjutnya di sini mungkin kita akan tambahin satu folder lagi. Kadir f coba. Nah, di sini kita di dalam ini folder kita ada satu folder namanya coba dan satu file namanya ini file.txt. Lalu di sini mungkin untuk mempermudah kita clear terlebih dahulu sintaknya. Nah, langkah selanjutnya di sini untuk membuat direktur baru kita sudah melihat isi direktori, kita sudah memindah atau merename, kita sudah mengecek lokasi direktori saat ini dengan cara pwd. Nah, ini artinya kita sedang berada di dalam folder home, di mana di dalam folder home ini terdapat folder io, dan di dalam folder io baru ada namanya itu ini folder. Yang artinya kita untuk mengakses ini folder, kita harus masuk ke dalam folder home, folder io, baru kita dapat mengakses ini folder. Oke. Nah, selanjutnya di sini untuk pindah ke direktur lain kita sudah. Nah, di sini kita akan coba menghapus folder. Tapi sebelum itu kita akan coba buat sebelumnya kan pada file ini file.txt ini kosong, kita akan coba buat isinya dengan cara nano. Ini file.txt. Nah, untuk tampilannya seperti ini. Nah, di sini kita bisa ketikkan. Contohnya di sini saya akan buat nama saya. Setelah kita selesai, maka selanjutnya kita bisa klik Ctrl S.
selalu Ctrl X. Nah, di sini kita dapat melihat kembali apa kita benar-benar sudah berhasil atau belum dengan perintah edit. Edit nama filenya. Jangan lupa .txt-nya. Nah, maka di sini kita sudah berhasil karena dalam file ini file.txt ada beberapa kata, itu nama saya adalah Ahmad Satrio Prihatinoto. Nah, untuk keluarnya kita bisa Ctrl Z. Nah, selanjutnya di sini kita akan menghapus folder. Sebelumnya kita cek lagi di dalam folder ini ada folder apa aja sih? Nah, di sini ada folder coba. Nah, mungkin di sini kita akan coba aja. Kita akan coba dengan perintah rmdir nama foldernya coba. Nah, kita lihat lagi. Nah, ini kita sudah berhasil menghapus folder. Nah, selanjutnya kita akan coba menghapus file dengan cara rm nama file. Kita lihat lagi. Nah, artinya kita di sini sudah berhasil menghapus satu file karena ini file ada dua. Yang satu ini file.txt, yang satu ini file. Mungkin hanya sampai di sini saja pada video kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.